belajar atau sudah mengikuti perkembangan atau pelatihan dari materi kurikulum merdeka. Salah satu yang harus dikuasai atau dipahami oleh guru dalam kurikulum adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin perlu saya ceritakan sekilas dulu. Kalau dulu kita sering mendengar ada siswa yang tidak lulus, kemudian ada siswa yang tidak naik kelas atau harus mengulang dan lain sebagainya. Jadi untuk kurikulum merdeka ini diharapkan itu tidak terjadi lagi. Jadi kalaupun termasuk juga kenapa ujian nasional dihapuskan, mungkin dalam rangka untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang sudah dilalui atau evaluasi dari kurikulum yang ada di Indonesia ini. Dan salah satu materinya itu tentang berdiferensiasi ini untuk mencarikan jalan keluar atau solusi dari semua yang pernah kita hadapi, terutama untuk bagaimana guru harus mengajar dan terutama yang kita sering salah memutuskan atau cenderung menyalahkan siswa kalau anak nilainya rendah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, seperti kita ketahui di sini ya, bisa ceritakan secara singkat. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah merupakan pembelajaran yang dirancang mengakomodir semua tingkat kesiapan belajar siswa. Kesiapan belajar ini macam-macam ya, boleh dari sisi intern siswa ya, pribadi siswa maupun lingkungannya, termasuk ruang kelas, kemudian peralatan atau media yang siswa butuhkan pada saat nanti pembelajaran itu berlangsung. Kemudian profil belajar murid seperti apa, gitu ya. Siswa itu kecenderungannya punya kecenderungan apa, misalnya kayak main game, kemudian juga suka nonton film, atau mungkin tidak suka dengan dua-duanya, atau yang lain. Kemudian juga kita akan melihat minat murid atau minat dari para siswa ini kan di setiap kelas itu berbeda-beda. Mungkin di kelas Bapak Ibu ada jumlah kelasnya itu, jumlah siswanya tidak sama, mulai dari mungkin di bawah 10, di atas 10, atau mungkin di atas 20. Jadi itu semua pasti punya karakter yang berbeda, punya gaya belajar yang berbeda, punya minat yang berbeda. Tapi yang jelas ketika mereka datang ke sekolah, mereka ingin mendapatkan pengetahuan atau memperoleh informasi berkaitan dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, dalam pembelajaran ini mungkin lebih pasnya lagi supaya guru-guru ini memahami berbagai karakteristik atau perbedaan-perbedaan tadi itu, ya, mulai kesiapan belajar, profil belajar, kemudian minatnya. Nah, kalau karakter itu kan adanya diagnosis terhadap tingkat kesiapan murid, profil belajar mudah minat, kemudian menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi memang ada macam-macam untuk kita bisa mengetahui. Kemudian kalau misalnya ini bukan contoh, ini tidak mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Jadi maksudnya apa yang misalnya kalau dari hasil belajar ya, hasil belajar misalnya tidak boleh hanya satu-satunya itu sebagai acuan kita gitu. Jadi memang banyak. Sebenarnya ada materi yang sebenarnya kalau kita mau mendalami tentangnya harus ada materi khusus, memang tidak cukup kalau hanya 1 jam ya. Saya sendiri mendalami materi ini berkali-kali dan memang kayaknya mau setengah hari, mungkin belum tentu juga cukup waktunya. Tapi mudah-mudahan di waktu yang tidak banyak ini Bapak Ibu juga memperoleh gambaran apa yang atau maksud yang mau saya sampaikan ini. Baik Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi ini maksudnya begini, mungkin saya ceritakan dalam bentuk kasus ya, mudah-mudahan kasusnya tepat. Oke, sebelum saya mohon maaf Bapak Ibu, saya lupa menyampaikan, jadi materi ini memang saya persiapkan karena hari Selasa dan Rabu itu saya akan menjadi narasumber di Kabupaten Sampas tentang media pembelajaran, kemudian tentang kurikulum merdeka. Jadi kebetulan Kementerian Agama dari semua agama
meminta saya untuk menyampaikan materi tentang ini. Ini kebetulan saya ambil contoh di pembelajaran agama Katolik. Di pembelajaran agama lain juga ada, atau di mata pelajaran yang lain juga ada. Nah, saya takut kalau saya keliru nanti ketika saya harus memahamkan dengan cara Islam atau dengan Hindu, Buddha, atau Protestan, saya ambil contoh di pembelajaran agama Katolik. Tapi bukan materinya, tapi teknik atau caranya itu yang mau kita pahami di sini. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi ini adalah boleh digambarkan seperti kasus berikut. Nah, kasus misalnya di suatu kelas, ya, suatu hari Pak Agus, guru agama Katolik di salah satu sekolah, melakukan refleksi dan hasil pembelajarannya yang sudah dibuat dan hasil refleksi pembelajaran refleksi juga sudah dilakukan, ternyata ditemukan bahwa minat belajar siswa terhadap pendidikan agama Katolik cenderung menurun dan hasil pembelajarannya pun menurun. Maaf ya Pak Alex. Ya Bu. Apakah Bapak Ibu di sana jelas mendengar suara Pak Alex, Bapak Ibu? Ya, jelas betul Bu. Jelas ya? Jelas Pak Alex, jelas. Jelas ya? Jelas. Oke, Baik. lanjut Pak Alex, lanjut. Ya, Tempat baik, saya baik. hujan Ya, deras. betul, di sini juga hujan Ibu. Lanjut Pak, maaf Pak, lanjut. Ya, oke, baik. Jadi dari hasil pembicaraan dengan siswa, kan hasil pembicaraan ini kan bisa melakukan wawancara, kemudian mungkin dari observasi atau mungkin dari angket ya, misalnya untuk menggali kasus ini tadi kenapa nilai rendah segala macam. Ternyata menurut kasus ini ditemukan jawaban bahwa pembelajaran agama Katolik ternyata membosankan. Kemudian textbook, kemudian menghafal. Guru lebih banyak aktif dengan menjelaskan atau dengan menggunakan metode ceramah, sehingga banyak siswa tidak serius dan mengantuk. Nah, kira-kira begitu. Nah, apa sebab? Karena mungkin selama atau sebelum dilakukan evaluasi ini, mungkin gurunya kurang melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar siswa. Nah, di sini digambarkan bahwa seorang guru itu harus sebelum melakukan pembelajaran, termasuk mulai dari merancang atau mendesain pembelajaran, dia tuh harus memetakan kebutuhan belajar atau memetakan siswa yang dia ajar. Jadi kita harus berprinsip seperti seorang dokter, ya. Misal dokter mau mengobati pasiennya, dia harus tahu penyakitnya. Nah, begitu juga seorang guru, ketika ingin melakukan pembelajaran, dia harus tahu siswa yang diajar itu siswa yang seperti apa, dengan cara apa, atau dengan menggunakan alat apa, dan lain sebagainya. Itu harus dipikirkan oleh seorang guru. Nah, tentu lingkungan-lingkungan tempat belajar juga sangat mempengaruhi ya. Tapi intinya guru harus lebih bisa memahami ketimbang situasi anak. Jadi siswa ini dia tidak tahu harus bagaimana belajar di sekolah ya. Maka gurunya yang harus lebih tahu menyikapi siswa A, B, C dan seterusnya dalam satu kelas itu bagaimana memberikan pembelajarannya, guru harus lebih tahu. Nah, makanya seorang guru itu pertama lihat dari misalnya kalau dalam satu kelas itu ada 20 siswa, maka lihat minat belajar siswa itu ada enggak tentang literasi, kecenderungan literasi. Istilahnya kalau dia mau belajar ya, dia harus membaca dulu teksnya, bisa seperti itu. Atau siswa itu lebih cenderungnya ke konten kreatif. Misalnya dia ada kegiatan tertentu atau mungkin dalam permainan tertentu atau dalam tema yang sederhana dia buatkan videonya atau dibuatkan bermain peran gitu dan lain sebagainya, kemudian ditambah suara, ditambah gambar dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang mungkin minat belajar siswanya lebih ke game. Nah, kalau selama ini dengan game ini baik guru maupun orang tua cenderung menyalahkan anak dan marah sama anak. Dikatakan gimana mau pintar, main game terus dia nih, sampai berkelahi dengan anaknya gara-gara mau ngerebut handphonenya, gara takut anaknya terlalu kecanduan game dan segala macam. Nah, Bapak Ibu, kalau kita dulu masa-masa kecil kita memang kita juga suka game, suka bermain. Tapi ketika suruh belajar kita tahu bahwa saya harus belajar. Tapi anak-anak sekarang ada yang tidak mau, pokoknya main game aja gitu berhari-hari, ya dan lain sebagainya. Makanya kita juga sering melihat atau mendengar berita bahwa ada anak-anak yang sampai kecanduan sampai matanya pun kayak melotot kayak gimana gitu ya, karena kebanyakan melihat game layar laptop atau handphonenya gitu.
Kemudian selain itu, kita juga harus melihat kesiapan belajar. Jadi kesiapan belajar gini, kita bisa melihatnya selain lingkungan tadi itu juga melihat dari sebelum-sebelumnya. Jadi siswa saya ini karakteristiknya atau kesiapan belajar dalam hal pemahaman konsep seperti apa, sejauh mana sih kemampuan mereka ini, misalnya kalau di kelas yang tinggi kan kita harus tahu misalnya, atau saya ambil contoh yang sederhana lah, misalnya anak-anak ini belum pernah diajarkan perkalian, belum pernah juga diajarkan tentang pembagian. Sementara materi kita tuh sudah anak-anak berhitung perkalian dan pembagian. Seharusnya sebelumnya harus diajarkan dulu atau harus dipastikan dulu bahwa anak pernah belajar tentang perkalian atau penjumlahan atau pembagian, kali dan bagi, itulah kalau bahasa kita. Ya. Nah, atau tingkat pemahaman konsep mereka tuh sejauh mana atau kira-kira selevel apa kita bisa memahami. Jangan sampai kita memberikan materi itu sudah melampaui sebenarnya belum fase itu, belum tahap itu mereka mempelajarinya, tapi kita sudah memberikannya lebih itu. Boleh-boleh aja sih sebagai wawasan, tapi setiap anak ini kan punya fasenya gitu ya. Nah, kalau di kurikulum 2013 kan ada fase A, B, C, dan D dan segala macam tuh ya. Jadi kalau mereka fasenya itu, atau kalau bahasa kita di kelasnya kelas rendah ya sesuaikan materinya juga materi untuk anak-anak kelas rendah. Kemudian ada yang paling penting lagi itu profil belajar siswa. Ini kalau saya nyebutnya sih gaya belajar ya. Jadi rupanya setiap orang, bukan hanya anak, kita juga ada kecenderungan gaya belajar kita itu atau cara kita memahami sesuatu itu melalui penglihatan, melalui melihat dan mendengar, melalui memadukan duanya, selain melihat, mendengar, dan juga harus mempraktekkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, terlepas dari ini semua, misalnya di bagian profil belajar siswanya atau gaya belajar siswanya, sebenarnya seorang guru itu ketika ingin melakukan pembelajaran itu dia harus menyadari bahwa materi yang mau diajarkan itu termasuk atau apa yang harus memahamkannya atau bagian dari panca indera ya atau 5 indera ini kira-kira apa yang harus ditekankan atau untuk memahaminya itu apa itu. Berarti seorang guru misalnya ya misalnya tujuan pembelajarannya agar anak mampu membedakan harum bunga mawar dan harum dari misalnya ayam goreng misalnya atau apa itu ya terserah mau bandingannya apa. Nah, berarti kan kalau kita mau tujuan pembelajarannya adalah itu atau capaian pembelajarannya adalah itu, maka kita memang harus menekankan indera penciuman, nah seperti itu. Atau misalnya kita ingin memperkenalkan anak bisa membedakan bunyi burung misalnya. Kita kelompokkan biar agak spesifik misalnya burung. Burung kan banyak nih. Nah, sampai dia kalau pengikutan dia tahu beda. Oh, ini bunyi burung terkukur misalnya. Terus oh ini burung elang dan lain sebagainya. Atau misalnya kita ingin mengajarkan supaya anak bisa membedakan bunyi dari alat musik. Berbagai macam alat musik kita perdengarkan, boleh dalam bentuk video atau langsung dengan alatnya, kita perdengarkan kepada anak-anak bahwa tahu dia benar, oh ini gitar listrik, misalnya atau gitar listrik apa namanya. Kemudian ini gitar yang akustik apa namanya. Kemudian ini gitar yang kecil-kecil untuk biasa untuk anak ngamen tuh, oh ini bunyi drum, oh ini bunyi seruling, terus ini misalnya bunyi kendang dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa memahami tentu menggunakan indera pendengaran. Nah, selain indera pendengaran, supaya dia tahu juga nanti kalau dengan walaupun dia tidak mendengar suaranya, ketika melihat seruling itu, dia tahu oh itu suling. Nah, tapi bagaimana intinya kalau kita mau memperkenalkan sesuatu itu dengan yang lebih lengkap. Tapi kalau tujuannya hanya untuk memperdengarkan bunyinya, maka ya kita cukup mendengarkan bunyinya gitu. Nah, dan lebih bagusnya kalau ada alatnya. Kemudian ada kalau misal tujuan pembelajaran kita ingin mengenalkan kepada anak itu tentang sesuatu gitu ya. Terus sesuatunya itu tidak hanya diciptakan secara lisan atau kita dan mendeskripsikan dalam bentuk secara lisan, tapi juga kita
kalau bisa memperlihatkan ini loh wujudnya, ini loh bentuknya, ini loh modelnya. Itu. Kemudian kalau bisa coba praktekkan, bisa kalau kita ke musik tadi ya, coba kalian praktekkan bagaimana bermain gitar misalnya, atau meniup seruling misalnya, langsung praktekkan. Jadi anak-anak ini tadi kalau dia disentuh indranya sesuai dengan tujuan pembelajaran atau sesuai dengan apa namanya itu misalnya tujuan kita mau menekankan apa atau capaian pembelajaran menekankan apa, kita lihat yang utamanya itu harus indera yang mana untuk memahamkannya gitu. Nah selebihnya tinggal tambahan. Misalnya tadi kan tadi saya sampaikan misalnya membedakan bunyi gitar, bunyi seruling apa segala macam, ya syukur-syukur kalau dia bisa melihat dan bisa bisa mendengar dan bisa melihatnya seperti itu. Nah mungkin untuk indera-indera yang lain itu tergantung tujuan. Tapi bagaimana kalau materi-materi pelajaran Pak? Bagaimana di indera yang mana kira-kira? Nah itulah seorang guru tuh harus jeli melihatnya sehingga pembelajaran itu sampai kepada anak. Mau media bagus apapun, sebagus apapun, secanggih apapun, belum tentu bisa dipahami anak kalau dia bukan masuk dalam gaya belajar di antara ketiga ini. Nah, ada kecenderungan dari beberapa guru kita, tidak salah juga sih benar, karena artinya guru tersebut mengikuti perkembangan zaman. Misalnya dia membuat video pembelajaran atau mengadopsi atau mengambil contoh video pembelajaran pas kebetulan materinya sama juga menarik. Untuk anak-anak tertentu pasti ada yang merasa senang, wah anak-anak senang disuruh nonton video pembelajaran ini, karena mungkin sebelum belum pernah, karena selalu menggunakan metode ceramah, dan anak-anak itu juga senang, itu mungkin kebetulan dia kebetulan gaya auditorial, atau mungkin dia perpaduan dari semuanya ini. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin lebih jelasnya lihat di kasus yang berikut. Nah, ini Bapak Ibu, ini profil belajarnya, kira-kira dia golong yang mana, apakah visual, auditori, atau kinestetik. Mungkin secara garis besar, nanti kalau mau belajar tentang detailnya ini apa-apa, mungkin ada tersendiri kali ya, saya garis besar. Visualnya tentu dengan cara melihat, audi itu dari kata audio, mendengar ya, juga melihat. Kemudian ini mendengar, melihat, dan mempraktekkan, kira-kira kasarnya seperti itu. Bisa dalam satu murid ya, dalam satu kelas itu kita mau ngajar, kan biasa kita kan harus model gimana sih yang mau saya gunakan untuk anaknya, atau media apa sih yang tepat untuk mengajarkan materi ini, kita kadang-kadang ragu, atau kadang-kadang kita menyeragamkan semuanya. Nah rupanya dalam kurikulum Merdeka ini, kita sebelum melakukan pembelajaran, kita harus melakukan diagnosa, atau biasa kalau dikenalkan asesmen diagnotik. Jadi itu, nah ini salah satu yang contoh anggap saja lah sudah melakukan asesmen diagnostik dan hasil seperti ini, dan mungkin seorang guru itu menemukan ini ketika proses belajar mengajar itu berlangsung. Nah akhirnya dia menerjemahkan dalam pembelajarannya menyesuaikan dengan karakteristik dari peserta didiknya. Misalnya produk diharapkan itu misalnya nanti murid diperbolehkan memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang konsep himpunan. Boleh dalam bentuk gambar, rekaman, wawancara, maupun performan atau penampilan. Nah, prosesnya bagaimana yang dilakukan? Kalau siswanya yang gaya belajarnya atau proses belajarnya visual, maka biasanya dilakukan guru itu seperti ini. Guru menjelaskan materi sekaligus mencatat di papan tulis, misalnya penjelasan tentang kumpulan hewan berkaki 4, maka siswa yang memiliki gaya belajar visual yang bagus mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru, karena hewan berkaki 4 ia bisa temukan secara langsung dalam kehidupan. Karena dia sudah terbiasa melihat ya, hewan berkaki 4 ini, gampang dengan nanya kambing, sapi, segala macam-macam dia bisa menyebutkan. Karena kebetulan dia juga dia gaya visual, dia penangkap. Terus auditori atau biasanya dengan mendengar ya. Biasanya kalau dia mendengar bisa juga dia melihat. Tapi kadang-kadang dalam kasuistik mungkin untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu beda lagi nih. Karena mungkin dia dari panca indera itu mungkin ada yang tidak berfungsi dengan baik, atau mungkin kondisinya cacat dan segala macam. Kita juga tidak bisa memaksa harus mengikuti ketiga ini. Ini mungkin untuk anak-anak normal kali ya ini ya. Jadi untuk anak kebutuhan khusus kita perlakuannya beda lagi. Misalnya anak yang ini satu kelas nih mereka nih
Salsa, Barkah, Mira ini kan satu kelas, tapi dalam satu kelas itu mereka punya gaya belajar yang berbeda. Misalnya kebetulan ada 4 orang, Barkah, Hade, Siti, Riana, Susan ini mereka auditori, maka guru sebaiknya menjelaskan begini. Guru menjelaskan materi secara lisan, misalnya tentang kumpulan bilangan prima, maka siswa memiliki gaya belajar auditori yang bagus, maka mudah memahami materi yang disampaikan guru. Maksud seperti ini, Bapak Ibu, dengan menjelaskan saja, mendeskripsikan saja, siswa ini sudah paham. Nah, karena anaknya adalah gaya belajarnya adalah auditori. Bagaimana kalau gaya belajarnya anak itu kinestetik? Nah, ini dia. Misalnya ada berapa nih? Ada 5 kinestetik. Berarti guru itu memadukan ini nih, visual, auditori, dan segala macam. Jadi guru menjelaskan materi sekaligus mempraktekkan di depan kelas. Misalnya penjelasan tentang kumpulan siswa bertubuh tinggi di dalam kelas. Nah, maka siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik mudah memahami materi yang disampaikan. Jadi yang bertubuh tinggi kan bisa dilihat langsung oleh anak-anak. Jadi kalau ini kita boleh bercerita di auditori ini, anak bisa paham untuk contoh materi ini ya. Sementara ini nih harus dituliskan juga papan tulis. Kalau ini kan misalnya auditori ini dia mungkin tidak punya papan tulis atau tidak punya kertas untuk menulis segala macam, tapi dia sudah bisa menangkap. Tapi ini harus ada papan tulis nih. Makanya beberapa tahun lalu tuh sempat disampaikan bahwa kayaknya enggak perlu lagi lah papan tulis nih, cukup pakai infokus saja dan segala macam. Ternyata enggak, kita harus mengakomodir juga siswa yang punya gaya belajar yang visual. Nggak bisa. Tapi celaka zaman dulu, kok zaman kita juga dulu ya, semua guru tuh rata-rata menerapkan visual semua tuh ya. Jadi makanya sampai sekarang tuh masih menjadi cara ngajar primadona para guru ya. Selalu kecenderungannya menggunakan metode ceramah atau menghafal dalam materi apapun gitu ya. Kan kalau sistem ulangan, misalnya kalau zaman dulu ya, ulangan di kita ya, saya juga masih ngalami, misalnya seorang guru menyampaikan materi pelajaran, dan materi yang disampaikan oleh guru itu semua sudah ada dalam buku, sudah ada teksnya, dan dalam waktu tertentu anak dites kembali. Apa yang diteskan kepada anak adalah isi buku itu. Jadi kalau siswa itu pandai memindahkan isi buku itu kalimatnya, bahkan sampai titik komanya bila perlu dipindahkan dalam kertas ulangan, dianggap pintar siswa itu. Wah, mantap kamu, betul jawabanmu, kan? Tapi ada guru yang, mohon maaf kalau dia kurang cerdas gitu ya, ketika anak menggunakan kalimat yang berbeda dengan di buku, meskipun sama pengertiannya, kadang-kadang dianggap salah ya. Apalagi ada guru yang ditelek nih, sangat kaku sekali ini, ada yang seperti itu. Jadi saya ingat persis ketika menjadi siswa ya, saya atau ketika menjadi dosen, saya sering mengoreksi pekerjaan mahasiswa saya tuh, atau dengan waktu saya masih ngajar di SMP itu saya sering mengoreksi. Jadi kata guru-guru, dia tuh udah jawab dengan benar Pak Alek, ini persis seperti di buku, ini apa salahnya gitu. Ya karena pertanyaan saya itu bukan menjawab seperti apa yang di buku, tapi saya mau ada mereka bisa berimprovisasi ya, atau mengembangkan dari teori-teori atau apa yang tertulis di buku. Maksud saya gunakan dengan bahasa siswa itu gitu. Tapi inti tetap sama. Misalnya kalau saya sempat diprotes, misalnya balik dia misalnya Andi pergi ke pasar menggunakan sepeda. Nah, kalau misalnya saya kata menggunakan digantikan mengendarai, benar enggak itu? Tapi kalau bisa tertulisnya mengendarai sementara menggunakan, maka nanti disalahkan. Nah kayak gitu-gitu enggak boleh. Itu kan hanya beda pilihan kata, sebenarnya sinonim ya, atau pengertian kan kurang lebih sama. Nah kadang-kadang guru tuh kaku di situ. Dia harus sesuai dengan textbook. Nah itulah yang mau kita bukan tidak bagus juga sih, bagus juga. Untuk hal tertentu memang perlu ada yang hafalan gitu ya. Kayak model pelajaran kode agama Al-Quran perlu dihafal, kemudian perkalian kalau untuk kelas rendah perlu dihafal, huruf perlu dihafal, A, B, C, D, E sampai yang pokok sampai habis perlu dihafal. Tapi untuk hal yang sifatnya
konseptual apa segala macam tuh tidak harus dihafal. Yang penting siswa tuh memahami maksudnya. Jadi Bapak Ibu, kira-kira dalam kelas itu seorang guru harus menerapkan pembelajaran seperti ini. Saya yakin di dalam kelasnya Bapak Ibu itu, misalnya ada 20 siswa, pasti mereka bukan siswa yang memiliki gaya belajar yang sama. Tapi kalaupun memang kebetulan semua gaya belajar siswa itu visual atau auditori atau kinestetik, kita mau tidak mau ya kita menerapkan itu. Berarti kalau misalnya tadi saya mengatakan metode ceramah itu tidak bagus Pak Lek misalnya, tapi ternyata siswa saya ini semuanya orang-orang visual semua nih, ya tidak apa-apa menerapkan metode ceramah, itu bagus juga. Tapi ketika misalnya Bapak Ibu ingin menerapkan sementara siswanya lebih suka kalau Bapak Ibu itu mencatat di papan tulis, kemudian mereka juga membaca segala macam tuh, suruh praktek mereka malas mereka. Atau sebaliknya, misalnya dalam pelajaran penjaskes ya misalnya, terus Bapak Ibu selalu teori dan teori, apalagi misalnya suatu permainan yang mereka belum pernah melihatnya, ya sama sekali mereka belum pernah melihat, tapi Bapak gurunya sudah menceritakan secara lisan, misalnya suatu permainan itu begini katanya, posisi kita gini sekian orang, anak sulit membayangkan. Tapi kalau anak yang tipe kinestetik, dia harus dipraktekkan. Coba praktekkan Pak. Nah di sini ada Pak Tio nih, bisa belajar karate, silat, apa segala macam ya Pak Tio ya. Jadi tidak bisa hanya sekedar teori itu kan, dia harus dipraktekkan gitu. Bagaimana tekniknya menendang, bertahan, menyerang dan segala macam. Kemudian posisi kaki, posisi kuda-kuda, tahapan namanya itu ya. Itu perlu dipraktekkan, tidak hanya diajarkan teori, lisan dan segala macam. Atau mungkin anak-anak tidak sekedar hanya melihat gambarnya gitu ya. Oke. Tapi sekali lagi saya tidak mengatakan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sesuatu yang tidak baik. Itu semua salah satu usaha kita. Ya, saya juga menyadari bahwa sampai seginilah baru pemahaman kita atau mungkin cara kita mengajar. Tapi mudah-mudahan dengan informasi hari ini Bapak Ibu akan menjadi guru yang lebih baik lagi, memperbaiki cara-cara ngajar yang mungkin selama ini kurang tepat atau kurang pas kepada siswa-siswi kita. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu ini orang-orang literasi ini sudah digembleng mau 2 tahun ya. Jadi Bapak Ibu, selain yang tadi saya sampaikan itu, kita juga harus melakukan pemetaan terhadap minat siswa. Nah, kita lihat minat-minat siswa nih, kalau kita lihat di rumah ya, atau di lingkungan kita, atau bahkan di sekolah, minat-minat siswa itu berbagai macam minat. Nah, kalau di sini mungkin kita lihat di aktivitas pembelajaran. Kalau anak yang minatnya membaca atau literasi, ya, maka cara ngajarnya berbeda dengan anak yang punya minat konten kreatif, atau anak yang suka bermain game. Nah, saya ambil contoh nih, kalau di sini ini misalnya kalau anak yang literasi ya, cara ngajar tuh, berarti anak tuh suruh membaca teks kitab suci dulu, sesuai dengan tema pelajaran. Kemudian menemukan beberapa makna teks dari kitab suci yang sudah dibaca tadi itu, kemudian yang ada kaitan dengan kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi Bapak Ibu setelah membaca, mereka diharapkan menemukan apa sih pesannya gitu. Berarti kan anak harus membaca kan. Kemudian juga diharapkan anak bisa menemukan sumber atau sumber bahan atau literasi lain atau referensi lain tentang bahan yang dipelajari. Kemudian nanti diharapkan membuat ringkasan, biasanya seperti itu. Atau kadang-kadang kita suka membuat resume gitu ya. Kalau apa lagi istilahnya itu ya, membuat rangkuman gitu. Atau kalau bahasa sekarang ini membuat PPT atau PowerPoint ya. Atau modul pembelajaran yang berkaitan dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Atau sesuai dengan tema pembelajaran. Nah inilah cara-cara guru biasanya atau sebaiknya dilakukan kalau ternyata siswanya ada yang minatnya literasi ya. Misalnya kalau di sini saya ambil contoh aja nih, misalnya nama Maria, Ina, Lukas, dan Amelia nih, mereka ini orang literasi nih gitu ya. Mungkin apalagi karena guru-gurunya yang sudah mau sampai 2 tahun nih
ikut dalam program organisasi penggerak yang secara khusus tentang literasi ini. Mudah-mudahan nanti itu tidak hanya melahirkan menghasilkan produk tulisan ya, tapi juga saya harap itu memang dalam pembelajaran juga literasi ini penting. Ini ada nih. Saya yakin lebih baik dari yang saya contohkan inilah teknik ngajarnya. Kalau nanti hasil pemetaan tentang minat ini sudah sudah terpahami oleh Bapak Ibu dengan siswa Bapak Ibu yang yang ada di kelas Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kalau misalnya dalam suatu kelas itu anak itu lebih cenderung kesukaannya ke konten kreatif. Nah, misalnya Roni, Agustino, Selvi, Marta, dan Paulus, atau Abdullah, mereka suka yang ke konten kreatif, berarti seorang guru tuh harus menemukan sumber belajar yang bersifat audiovisual. Audiovisual itu artinya bisa didengar dan dilihat. Misalnya film atau video pembelajaran, kalau yang biasa kita sebut itu. Dan lain sebagainya yang berkaitan tentu tidak boleh menyimpang dari capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran atau tema pelajaran yang dibahas. Kemudian menemukan maknanya bagi kehidupan sesuai dengan capaian tujuan. Maksudnya pesan makna dari materi pelajaran itu juga harus ada kebermanfaatannya terhadap hidup ya, kehidupan anak atau mungkin perkembangan anak. Gitu. Kemudian merekam aktivitas belajar, diskusi kelompok, mengedit dan menjadikannya audiovisual pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah kalau zaman dulu itu ada istilah mading tuh, anak-anak disuruh lomba untuk menempelkan mading dengan tampilan yang kreatif, tapi itu termasuk literasi ya. Tapi kalau untuk yang konten kreatifnya dia bisa lebih. Nah kalau zaman dulu bolehlah kalau dia menempelkan tulisan atau puisi di mading itu dengan model kertas yang guntingnya unik-unik, yang lucu-lucu, yang bervariasi, kita boleh nyebutnya konten kreatif. Tapi kalau untuk zaman digital sekarang nih ya, dengan adanya teknologi sekarang, rupanya itu kayaknya tidak cukup lah. Jadi harus dia berupa audiovisual atau video gitu ya, sampai diskusinya atau mereka nanti bermain peran apa segala macam di sini. Nah, terus bagaimana kalau anak yang kecenderungannya atau lebih suka atau berminat ke bermain game? Nah, anak yang kecanduan atau suka bermain game ini kita cenderung memarahi anak. Bahkan orang-orang tua tuh biasanya marah sama anaknya. Kalau dimain game terus sampai berkelahi lah ingin merampas handphonenya supaya anak-anak tuh tidak terlalu banyak main game gitu ya, sampai katanya melupakan pembelajarannya atau tidak mau mengerjakan PR atau mungkin malas ke sekolah karena asik bermain game. Nah, maka seorang guru bisa memberikan materi ajar itu dengan cara-cara menjawab apa yang anak-anak ini mau nih minat hari ini. Berarti guru itu harus mencari atau menemukan bahan pelajaran sesuai dengan capaian tujuan pembelajaran atau tema pembelajaran yang berbasis game atau permainan-permainan. Nah, makanya ada anak yang kalau, wah kami dengan permainan itu asik sekali, misalnya belajar matematika melalui permainan gitu, suka sekali anak-anak. Ya, atau mungkin dengan konsep tertentu, misalnya menceritakan tokoh tertentu dengan bermain, bisa seperti itu. Dan mereka pasti sangat suka sekali. Dan selain itu juga, bentuk permainan bebas dengan ketentuan bahan materi yang sedang dipelajari masuk dalam permainan tersebut. Permainan bisa dalam bentuk kuis, ular tangga, dan lain sebagainya, atau mungkin bisa menggunakan alat, atau siswa sendiri yang langsung bermainnya tuh, memainkan sesuatu gitu ya. Terserah, tergantung materi ajar seperti apa. Kemudian ketentuan permainan harus dituliskan dan dikumpulkan bersama dalam bentuk permainannya. Jadi maksudnya gini, misal kalau Bapak Ibu guru misalnya mau mengajarkan materi ajar tertentu melalui permainan, berarti kalau ada permainan itu kan tentu baru untuk bagi anak tertentu. Kalaupun misalnya permainan itu sudah familiar dengan kehidupan anak, berarti kita tetap harus menuliskan langkah-langkah melakukan permainan itu begini. Terus alat apa yang diperlukan, harus kita jelaskan semua dalam itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, ketika kita ingin melakukan pembelajaran, kita harus bisa memetakan minat siswa. Ya. Minatnya ini kan tidak hanya ditemukan ketika ada di sekolah, tapi ketika ada di rumah, misalnya melalui laporan orang tua, kita bisa tahu. Bapak Ibu, sebenarnya untuk mengetahui minat, literasi, konten kreatif, bermain game, kemudian tadi yang saya sampaikan,
gaya belajar visual, auditori, kemudian kinestetik ini sebenarnya ada instrumen yang untuk kita bisa ngeceknya ini kalau kita melalui angket. Tapi untuk guru-guru sekolah hal yang sederhana aja sebenarnya, kita coba aja melalui wawancara, melalui pengamatan kita, maka kita akan tahu oh anak nih kalau dia disuruh misalnya anak-anak yang kalau misalnya IPAS lah gitu ya, kalau yang sifatnya teori-teori itu, kalau dia suruh membaca apa segala macam tuh misalnya dari 20 anak, ternyata hanya 12 anak nilainya bagus. Dia bisa membaca dengan baik, bisa menemukan pesan atau makna dari teks yang dibaca tadi itu, atau misalnya kalau gini, misalnya ada contoh bacaan, misalnya ada berapa tokoh yang ada dalam kisah tadi misalnya, atau apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh tokoh ini. Nah, sebenarnya tokoh ini mau memberi pesan apa kepada kita gitu. Nah itu berarti ini anak-anak yang memang literasi gitu. Jadi dia minatnya lebih literasi. Dia akan cepat memahamkannya atau menceritakan kembali atau pada dalam ulangan tuh menuliskan jawaban tuh akan cepat sekali. Tapi bagaimana kalau anak-anak tentu dia ada kesulitan dan sebagainya. Bapak Ibu inilah contoh pemetaan. Bapak Ibu bisa dalam bentuk lain dengan model lain. Intinya kita harus tahu. Jadi jangan lagi fobia atau mungkin kita ngerasa anak kecanduan atau suka main game ini dianggap sesuatu yang buruk. Ini dunia mereka sekarang ya. Jadi kita tidak boleh memaksa. Enggak, zaman bapak dulu atau zaman ibu dulu tidak pernah ada game-game kayak gini, maka kami pintar. Tidak bisa juga. Zaman kita tentu beda dengan zaman sekarang gitu ya. Jadi sekali lagi betul dunia kita dulu mungkin tidak seperti sekarang, tapi kita berusaha membawa dunia kita ke dunia mereka, sebaiknya dunia mereka ke dunia kita. Jadi jangan sampai kita hidup di tahun sekarang yang kita ajar tuh anak-anak generasi teknologi misalnya gitu, yang sudah akrab dengan teknologi, tapi kita masih menerapkan gaya-gaya lama, cara-cara konvensional untuk materi tertentu, untuk kelas tertentu, untuk anak tertentu mungkin dianggap bagus, tapi untuk anak-anak tertentu mungkin dirasa kurang bagus atau kurang tepat. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi inilah kira-kira gambarannya. Sekali lagi ini salah satu beberapa contoh saya berikan. Sebenarnya banyak sih kalau kita mau memetakan anak, mau memetakan siswa, termasuk kelompoknya mana. Belum lagi yang siswa yang berkasus-berkasus itu ya kira-kira bagaimana solusi, bagaimana cara saya menangani, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kira-kira ini gambarannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu memiliki gambaran. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu, yang paling penting itu bukan masalah bagusnya atau mengikuti tren teknologi indahnya, tapi ketika kita mau melakukan pembelajaran, tapi apakah indera itu bisa menangkap apa yang mau kita maui dalam materi pelajaran, ya. Tapi sebagus apapun videonya atau materi yang kita siapkan, kalau panca indera tidak mampu atau tidak bisa menerima dengan baik, juga tidak bisa tersampaikan dengan baik. Ini sekali lagi ini untuk anak normal ya, tapi kalau anak yang berkebutuhan khusus, maka kita beda lagi cara untuk memetakannya. Itu Bapak Ibu, dan juga cara ngajarnya pun berbeda. Baik Bapak Ibu, kayaknya kita... Selamat siang Pak Alex dari Disdikbud Kabupaten Bengkayang. Selamat siang Pak. Asik tadi Pak ya? Iya. Iya dong sama guru-guru. Iya luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita belum foto bersama ya tadi pada saat pembukaan. Mumpung ada Pak Alex ya Bapak Ibu, silahkan untuk dihidupkan kembali di kameranya. Dan juga ada Pak Aswan, sekalian aja ya Pak Aswan ya. Kita boleh Pak. Ya. Oke siap. Baik, sebelumnya Bu Indra atau Pak Trifal, saya pertama ya di sini di kelas ini Pak ya. Pertama Bang Aswan. Ya, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang dan salam sejahtera, semoga dalam keadaan sehat. Ya, saya mohon doa juga. Jadi 2 hari ini mungkin karena faktor cuaca, Pak Trifal dan Bu Indra, jadi lagi demam 2 hari ini, jadi masih berusaha untuk
tetap maksimal mudah-mudahan. Alhamdulillah. Anak saya demam juga. Ya, yang cuaca Bu ya. Iya, muntah-muntah. Baik Bapak Ibu, izin saya menampilkan slide saya. Jadi kalau di halaman pertama ini atau di slide pertama ini saya beri judul dengan Sekolah Literasi Nasional Program Organisasi Penggerak, hadirkan guru penggerak literasi yang berperan besar dalam pencapaian prestasi siswa. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ada beberapa informasi umum yang mungkin boleh jadi di antara Bapak Ibu sudah mengetahui informasi ini. Tapi izin nanti akan saya sampaikan ulang sebagai penguat saja. Juga nanti berkenaan dengan secara detail tentang program literasi, khususnya di program SLN ini, seperti apa tindak lanjut ke depan, ya seperti apa kemudian agar kita bisa mengoptimalkan ya program-program seperti ini untuk kemudian sama-sama kita berkontribusi terhadap mutu pendidikan kita di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, nah kita mengetahui bersama Bapak Ibu bahwa di program Merdeka Belajar ini banyak sekali episode yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan istilah sekolah penggerak, ada yang namanya guru penggerak ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini yang terlibat di program pelatihan kita berada di episode keempat Bapak Ibu ya, yang namanya program organisasi penggerak. Jadi adanya program ini yang hari ini kita sama-sama berada di sini, sebenarnya pada prinsipnya adalah Bapak Ibu kita sama-sama ingin bergerak ya, berinovasi, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, pusat ya dalam hal ini Mendikbud berupaya menggait ya atau melibatkan ormas-ormas di seluruh Indonesia yang punya concern dalam dunia pendidikan, dilibatkan untuk sama-sama kita bergerak, berinovasi, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Nah, kenapa kemudian akhirnya hasil belajar siswa? Karena ternyata Bapak Ibu dari keberhasilan program kita ini nanti akan dilihat Bapak Ibu dari hasil belajar siswa yang nanti akan dievaluasi melalui AKM ya atau asesmen kompetensi minimum. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan istilah ini. Di antara sekolah-sekolah Bapak Ibu juga mungkin sudah meninggalkan ujian nasional dan beralih ke AKM, asesmen kompetensi minimum, yang ternyata di program yang hari ini kita ikuti bersama ini, penilaian berhasil tidaknya program nanti akan dilihat dari hasil belajar siswa yang dievaluasi melalui AKM. Oke, tapi sebelum lanjut Bapak Ibu saya ingin kembali merefresh ya atau kemudian mengingatkan kita bersama ya bahwa dalam program organisasi penggerak ini ya hari ini kita di SLN POP ada 3 fokus sebenarnya menjadi perhatian dari pusat untuk kemudian ditingkatkan ya melalui program ini. Lagi ya POP ini berfokus Bapak Ibu pada peningkatan 3 aspek ya dalam pendidikan. Kira-kira apa nih Bapak Ibu 3 aspek ini? Jadi clue-nya adalah masing-masing satu kata Bapak Ibu ya. Satu kata yang pertama berakhiran huruf C, yang kedua juga berakhiran C, yang ketiga berakhiran R ya. Apa kira-kira Bapak Ibu? Oke, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah numerasi, dan terakhir adalah karakter. Nah, 3 aspek inilah Bapak Ibu yang sejatinya menjadi perhatian ya bahkan secara umum dari program sekolah penggerak, guru penggerak sampai kemudian organisasi penggerak. Nanti kita akan mengkerucut Bapak Ibu pada bagaimana kemudian bahwa nilai-nilai ini harus ditingkatkan, harus kita tingkatkan sama-sama. Baik. Nah, saya berikan sedikit ilustrasi Bapak Ibu bahwa berhasil tidaknya program ini nanti akan dinilai atau dievaluasi melalui AKM. Contohnya seperti ini. Nah, ini mungkin juga menjadi tolak ukur bagaimana kemudian hasil belajar siswa di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian ya, bahwa di sekolah-sekolah yang menjadi intervensi program, nanti akan dilihat selama 3 tahun perjalanan program. Contoh misalnya di tahun 2021, 2022, 2023 ya. Yang dilihat adalah aspek kemampuan dari siswa, yakni membaca, menulis, dan matematika atau numerasi. Jadi seperti yang kita ketahui Bapak Ibu ya, asesmen kompetensi minimum ini berfokus pada tiga kompetensi atau indikator, yakni membaca, menulis, dan matematika atau numerasi. Contoh Bapak Ibu ya, di tahun pertama tahun 2021 misalnya, ketika pelaksanaan tahun pertama dari program sekolah literasi program organisasi penggerak, kemampuan membaca siswa di tahun 2021 adalah 43% misalnya. Kemudian di tahun kedua, tahun 2022, kemampuannya meningkat menjadi 48%.
Kemudian di tahun ketiga ternyata meningkat lagi, ya tahun 2023 meningkat menjadi 55%. Artinya selama 3 tahun pelaksanaan program, kemampuan membaca siswa terus meningkat. Ya. Sama halnya juga menulis, matematika ternyata juga terjadi peningkatan kemampuan siswa-siswi kita. Maka kalau misalnya seperti ini Bapak Ibu, sebagian besar masih makan. Ya, sebagian besar dari siswa-siswi kita mengalami peningkatan dari kemampuan membaca, menulis, dan matematika, maka bisa dibilang bahwa program yang kita laksanakan ini berhasil dan akan diduplikasi atau diimplementasikan di provinsi yang lain atau di daerah lain di Indonesia. Udah sore, Baby. Kira-kira begitu. Nah, begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, ya begitu juga sebaliknya. Kalau ternyata terjadi penurunan, ya tidak terjadi peningkatan bahkan menurun, maka kesimpulannya adalah program yang dilaksanakan kurang tidak berhasil. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu, sekedar gambaran bagaimana kemudian nanti sekolah-sekolah yang menjadi intervensi program ini akan dinilai dari hasil evaluasi di asesmen kompetensi minimum. Ya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu dari pola evaluasi pergantian dari ujian nasional menuju asesmen nasional, maka bolehlah Bapak Ibu kita menyebut bahwa ini sebenarnya ada etiket baik dari pusat ya, bahwa asesmen nasional ini akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Artinya apa? Bahwa melalui asesmen nasional ini ya tidak hanya kemudian melihat dari hasil yang ditentukan dalam 1 jam 2 jam dari ujian itu, tapi bagaimana kemudian dari tahun pertama sampai kemudian nanti siswa-siswi kita mendekati masa akhir studinya di sekolah itu, maka akan dilihat secara menyeluruh ya, dari potretnya akan dilihat secara menyeluruh dari seluruh aktivitasnya, dari proses belajarnya. Salah satunya ya ini proses kemudian dia mengikuti aktivitas literasi, membaca, menulis, dan numerasi. Nah, muncul kemudian pertanyaan berikutnya, apa kemudian literasi dan numerasi? Ya, kalau saya boleh menyimpulkan Bapak Ibu sekalian bahwa literasi dan numerasi merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan dibutuhkan oleh semua peserta didik, apapun profesi dan cita-cita di masa depan. Nah, lagi Bapak Ibu bahwa di bidang apapun nanti anak didik kita, dimanapun nanti dia akan akan berada, maka kemampuan dari literasi dan numerasi ini bisa dibilang dua kecakapan yang memang tidak bisa lepas Bapak Ibu dari manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia. Nah, mungkin Bapak Ibu ya kita masuk ke hal yang lebih detail lagi. Mungkin di antara Bapak Ibu bertanya, mana contohnya atau ada nggak potret sekolah yang berfokus pada peningkatan literasi dan berdampak sangat positif pada hasil belajar siswanya, kepada guru-guru dan kepala sekolah dan sekolahnya, berhasil menjadikan sekolah-sekolahnya sekolah yang berprestasi, wasilah dari meningkatkan kemampuan literasi. Nah, Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini, ya saya izin untuk menampilkan suatu video bagaimana suatu sekolah yang memang memiliki concern pada bidang literasi sehingga ternyata dampaknya begitu positif ya terhadap proses pada prestasi sekolah. Oke, saya tampilkan videonya Bapak Ibu.
Baik, itu dia tadi Bapak Ibu ada potret sebuah sekolah ya yang kemudian memberikan perhatian khusus untuk kemudian peningkatan literasi di sekolahnya, sehingga kemudian kita melihat dari hasilnya pada siswa, pada guru, kemudian pada warga-warga sekolah yang lain, bahkan ketika puncaknya ketika kunjungan dari Presiden Amerika Serikat ingin melihat praktik pembelajaran di Indonesia, sekolah tersebutlah yang menjadi yang ditunjuk untuk kemudian menampilkan praktik pembelajaran di Istana Bogor. Oke, nah Bapak Ibu ya kembali ke AKM tadi Bapak Ibu, karena ini adalah tools evaluasi yang akan digunakan untuk menilai berhasil tidaknya program yang kita laksanakan, juga melihat seperti apa peningkatan atau bahkan mungkin hasil belajar dari siswa-siswi kita. Maka ingin saya sampaikan bahwa AKM akan bisa dihadapi oleh siswa yang bisa berpikir kritis, kreatif, dan produktif. Maka tugas kita adalah bagaimana membersamai tumbuh kembang siswa-siswi kita agar kemudian mereka mampu berpikir kritis, kreatif, dan produktif. Baik, nah lebih kerucut Bapak Ibu strategi untuk menghadapi AKM, saya kutip dari Ilham dari tahun 2021, beliau menyarankan 3 hal atau 3 strategi yang bisa kita lakukan agar kemudian siswa-siswi kita berhasil dalam menempuh evaluasi dari AKM ini. Ya. Yang pertama, beliau menyampaikan Bapak Ibu bahwa guru harus mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif siswa. Hal ini diperlukan guna melatih daya nalar siswa. Jadi kalau hari ini tuntutannya dalam tanda kutip Bapak Ibu adalah guru, ya senada tadi yang disampaikan oleh Pak Alex ya, bahwa hari ini gurunya harus benar-benar dituntut untuk mampu ya kreatif ya, mampu untuk benar-benar melihat celah dan peluang agar kemudian nanti bisa membersamai siswa-siswi ya, agar mereka memiliki keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif.
Yang kedua, guru harus mampu menggunakan informasi dan teknologi atau IT dan fasilitas lainnya yang memungkinkan guru mampu mengakses segala informasi terkait dengan isu-isu aktual. Ya. Jadi kemampuan guru untuk mengakses informasi ini sangat dibutuhkan, terutama di era sekarang ya, semua sudah serba digital ya, bahkan ada istilahnya digitalisasi sekolah. Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah guru harus mampu memanfaatkan fasilitas itu, fasilitas teknologi untuk mengakses informasi. Ya. Yang ketiga adalah memfasilitasi pengembangan budaya literasi secara menyeluruh. 3 hal ini Bapak Ibu sekalian yang coba ditawarkan oleh Pak Ilham di tahun 2021 agar kemudian siswa mampu menghadapi AKM. Nah, inilah landasan Bapak Ibu sekalian ya, berangkat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ilham inilah muncul ide kemudian program sekolah literasi nasional. Sebagai apa? Sebagai upaya kita untuk agar siswa-siswi kita tumbuh menjadi siswa-siswi yang nanti memiliki daya pikir yang kritis dan berpikir kreatif. Ya, maka kemudian muncullah program-program Bapak Ibu seperti kelas berkarya, guru menulis. Ya, ini tidak lain tidak bukan Bapak Ibu, ini adalah upaya kita agar kemudian lahir siswa-siswi yang memiliki kemampuan berpikir yang kritis dan kreatif ya. Jadi dengan kemudian mereka dilibatkan untuk proses membaca buku dan mereka juga menulis, merangkum dari hasil bacaan mereka, maka ini upaya kita, sekali lagi, upaya kita untuk melatih daya berpikir kritis mereka dan kreativitas mereka. Dan ini juga harus secara sustainable atau secara berkelanjutan dilakukan guru-guru agar kemudian tidak sampai pada titik ini saja. Makanya kemudian di kesempatan ini mungkin juga sempat disinggung tadi oleh Bu Indra dan Pak Trival bahwa penting adanya ya, tidak selesai ketika Bapak Ibu hanya menulis buku, siswa-siswi juga terlibat menulis buku, tapi yang terpenting adalah bagaimana nanti ada program yang berkelanjutan, ada program-program pengembangan literasi dengan atau tanpa adanya pendampingan pelatihan seperti ini, tapi Bapak Ibu punya rencana tindak lanjut yang bisa Bapak Ibu lakukan ya di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya, untuk kemudian meningkatkan budaya literasi di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu, jadi ini adalah landasan kemudian ya lahirlah program sekolah literasi nasional yang beberapa kegiatan diantaranya adalah mengajak Bapak Ibu untuk menulis, ya Bapak Ibu untuk menganalisa budaya literasi di lingkungan sekolah Bapak Ibu ya di program Kalbarnis kemarin. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu melibatkan siswa-siswi untuk terlibat dalam proses penulisan karya mereka. Nah, senada Bapak Ibu sekalian ya seperti yang disampaikan Ilham tadi, maka program SLNPOP yang juga berangkat dari dan disupport dari apa yang diungkapkan oleh Mas Nadiem Makarim ya atau Pak Mendikbudristek RI. Beliau menyampaikan bahwa untuk memerdekakan pikiran siswa dan guru perlu banyak baca, banyak tanya, banyak coba dan banyak karya. Nah, ini juga Bapak Ibu menjadi landasan kita. Sehingga kemudian kenapa nih siswa-siswi harus dilibatkan menulis, kenapa guru-guru harus banyak menulis, karena seperti yang disampaikan Pak Nadiem ini, bahwa siswa dan guru perlu banyak membaca, perlu banyak bertanya, perlu banyak mencoba dan memperbanyak produktivitas karya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, penegasan dari kami bahwa Sekolah Literasi Nasional yang hari ini kita ikuti tahun 2022 ini ya, kita adalah sebagai upaya kita untuk menghadirkan praktik-praktik yang memfasilitasi aktor pendidikan Bapak Ibu semua yang mampu berpikir kritis, kreatif dan produktif. Sehingga nanti kemudian mudah-mudahan nilai-nilai ini bisa Bapak Ibu transfer ya ke siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini berkenaan dengan secara umum program Merdeka Belajar sampai kemudian masuk ke program kita, landasan-landasan kenapa kemudian bentuk dari program kita seperti ini, pendampingan kemudian juga melibatkan siswa-siswi. Nah, masuk ke poin terakhir Bapak Ibu ya, kita berbicara manfaat yang mudah-mudahan ini menjadi dentingan semangat bagi kita semua bahwa ketika kita berjuang di sini, kita sama-sama mengoptimalkan program ini, maka akan ada manfaat-manfaat yang secara umum nanti akan kita dapatkan, khususnya untuk sekolah ataupun pendidikan di daerah, mudah-mudahan. Yang pertama, dari program-program seperti ini, Bapak Ibu, peningkatan literasi, terutama di program organisasi penggerak, mudah-mudahan yang pertama akan muncul ya, atau meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru. Yang kedua, meningkatnya hasil belajar siswa dari sekolah yang menjadi intervensi, mudah-mudahan. Yang ketiga adalah munculnya praktek-praktek pembelajaran yang menarik dan kreatif. Nah, kita berharap Bapak Ibu sekalian dari informasi-informasi yang disampaikan oleh narasumber,
mentor-mentor, praktik-praktik sesederhana apapun itu, bagaimana mengelola kelas yang kreatif, itu dihadirkan oleh narasumber-narasumber di sesi materi ini, yang boleh jadi nanti itu bisa Bapak Ibu ATM, amati, tiru dan modifikasi, kemudian Bapak Ibu terapkan atau implementasikan di sekolah. Maka lagi-lagi bahwa mudah-mudahan akan muncul praktik-praktik ya dari hasil kegiatan ini, dan nanti Bapak Ibu bisa terapkan di lingkungan sekolahnya. Yang keempat adalah meningkatnya kuantitas karya oleh guru, kepala sekolah, dan peserta didik. Terakhir adalah ini adalah sebagai upaya untuk percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Ya, ini siswa-siswi kita yang memang aktif berkarya, mereka yang memiliki semangat, mereka yang memiliki ide kreatif, mereka yang memiliki semangat gotong royong, kebersamaan, ya, mereka memiliki kepedulian antar sama. Kira-kira begitu Bapak Ibu, manfaat secara umum khususnya untuk sekolah dan pendidikan di daerah. Nah, secara khusus, secara personal untuk guru-guru, semoga ini nanti bisa kita wujudkan sama-sama, Bapak Ibu yang secara komitmen mengikuti kegiatan ini, pelatihan ini, maka mudah-mudahan akan terwujudlah ya manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama, ya, tentu menjadi guru yang inspiratif ya. Karena dari tahun pertama mungkin Bapak Ibu mengikuti sampai kemudian Bapak Ibu menghasilkan karya yang akhirnya bisa launching, bisa terbit. Tentu tidak semua guru berkesempatan mendapatkan itu. Maka bolehlah saya menyebut salah satunya di antara yang saya temukan di antara Bapak Ibu adalah Bapak Ibu menjadi guru yang inspiratif. Yang kedua, menjadi guru yang produktif berkarya. Tahun pertama Bapak Ibu menularkan karya antologi, juga karya pribadi. Tahun kedua ini Bapak Ibu kembali menuliskan karya antologi. Bahkan juga tidak sampai di situ, Bapak Ibu juga mengajak siswa-siswi untuk menulis, ya, untuk siswa-siswi menghasilkan karya. Maka double lah produktivitas karya yang bisa Bapak Ibu curahkan pada program ini. Yang ketiga, ya, Bapak Ibu menjadi jembatan para siswa ya untuk berhasil pada nilai pada evaluasi asesmen kompetensi minimum atau AKM, karena mudah-mudahan melalui pendampingan ini nanti Bapak Ibu bisa transfer ke siswa-siswi kita di sekolah, maka mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi mereka untuk kemudian punya gambaran tentang menghadapi evaluasi AKM nanti seperti apa. Yang keempat, mendapatkan sertifikat dari pusat ya, karena informasinya Bapak Ibu bahwa di tahun ini sertifikat kita bukan lagi dinas atau dari FIM pusat, tapi dari pihak pusat Kemendikbud dalam hal ini, yang langsung nanti akan memberikan sertifikat kepada Bapak Ibu, yang nanti juga mudah-mudahan itu menjadi tambahan angka kredit bagi Bapak Ibu, ya, ini secara personal manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Jadi selain karya tadi juga ada sertifikat ya yang mungkin bermanfaat untuk kenaikan, khusus mungkin Bapak Ibu untuk naik pangkat dan sebagainya, ini bisa Bapak Ibu gunakan. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, sejatinya masih ada satu slide materi lagi, namun karena waktu kita terbatas ya, jadi mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya bisa saya sampaikan khusus untuk pola merancang program-program literasi yang bisa kita lakukan di sekolah kita, karena materinya juga cukup panjang. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya bisa saya sampaikan. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan, karena masih ada kurang lebih 5-6 menit. Kalau mau diskusi silakan, saya kembalikan dulu kepada Pak Trifal dan Bu Indrawati. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Aswan atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah sangat menginspirasi sekali bagi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, dari mana kita disajikan pentingnya SLN untuk sekolah Bapak Ibu ya tentunya. Halo Bu Indra, suaranya hilang Bu. Alex itu banyak sekali, dan Bapak Ibu sekalian, di kesempatan-kesempatan seperti ini semoga tetap menjadi momentum kita untuk saling mengungkapkan pendapat dan sharing berbagi seperti apa kondisi kita di daerah kita Bengkayang atau daerah lain, sehingga kemudian nanti mudah-mudahan dari hasil pendampingan kemudian diskusi seperti ini muncullah ya gagasan-gagasan yang bisa kita suarakan bersama. Ada yang mungkin sifatnya kita bisa sampaikan ini kepada orang tua kita, yang dalam hal ini bisa pihak dinas atau pihak pusat, yang mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi jembatan sehingga kemudian apa yang menjadi kebutuhan kita di guru-guru bisa terfasilitasi lah oleh pihak dinas ataupun mungkin dari pusat dalam hal ini, terutama untuk sama-sama kita punya tujuan meningkatkan mutu pendidikan kita di Kalimantan Barat dan Bengkayang. Demikian mungkin Bu Trifal, Pak Trifal, Bu Indra, dan Bapak Ibu sekalian
Ya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf belum bisa maksimal ya. Waktu kita singkat sekali. Semoga nanti di kesempatan berikutnya bisa berdiskusi lagi, Bu Indra dan Pak Tripal. Merupakan suatu materi penyegaran saja ya Bapak Ibu ya. Karena Bu Indra yakin Bapak Ibu waktu 2021 juga udah dapat. Kemudian Bapak Ibu juga yang ada di sini, Bu Indra yakin sudah menyelesaikan naskah antologi siswa berkarya dan naskah antologi guru berkarya Bapak Ibu. Nah, hanya menguatkan saja Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semakin mahir dalam pembuatan pengajuan ISBN. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, izinkan Bu Indrawati untuk men-share screen materi pengajuan ISBN. Gimana Bapak Ibu, kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu materi yang Ibu Indra share screen? Kelihatan, Bu. Oke. Nah Bapak Ibu, di sini sifatnya bukan mengajari, tapi hanya mengingatkan kembali supaya lebih kuat, ya lebih dalam mengenai bagaimana sih cara pengajuan ISBN buku itu, apa saja format-formatnya. Nah, sebelum Bu Indra ke sana, perlu Bu Indra ingatkan kembali bahwa ISBN ini adalah merupakan singkatan dari International Standard Book Number. Apa artinya ISBN, Bu Indra? Nah, ISBN ini adalah merupakan pengkodean, pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah merupakan ciri khas dari buku-buku yang telah dibuat atau diterbitkan atau dirilis oleh seorang penulis, dan ini nomornya tidak sama, satu pun tidak ada yang sama. Jadi tinggal sebutkan saja judul bukunya di Perpusnas ya, akan keluar nama buku Bapak Ibu sekalian pengarangnya dan nomor ISBN-nya. Nah, kita lihat apa saja sih format pengajuan ISBN itu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini sudah di luar kepala masing-masing ya. Masih ingat Bapak Ibu? Boleh disebutkan sama-sama. Pertama, ISBN yang kita buat adalah apa Bapak Ibu? Yaitu Judul. apa? Judul buku. Nah, judul buku. Setelah judul buku apa lagi Bapak Ibu? Masih ingat? Nama penulis. Nama penulis. Habis buat nama penulis apa lagi kemarin? Sinopsis dulu sayang. Habis sinopsis kata pengantar, disusul daftar isi, dan terakhir adalah profil penulis. Ya, apakah materi Bu Indra kelihatan semuanya Bapak Ibu? Nyampe ya? Oke. Nah, untuk judul, bagaimana sih Bu Indra untuk judul? Perlu diingatkan kembali, kaidah penulisan judul itu Bapak Ibu terdiri dari 5 sampai 10 kata. Bu Indra yakin Bapak Ibu yang ada di sini udah masuk semua nih. Katanya 5 sampai 10 kata. Kemudian sifat judul itu bombastis. Kira-kira bombastis ini seperti apa Bapak Ibu? Judul Bapak Ibu itu meledak, itu seperti apa? Misalkan judulnya yang luar biasa, yang memang lagi disenangi para pembaca, misalkan. Kira-kira kalau dalam dunia pendidikan apa yang lagi ngetren sekarang? Apa Pak Ibu? Kalau COVID kan sudah selesai itu. Pembelajaran kurikulum merdeka. Iya, kurikulum merdeka, betul. IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, pada orang semua mau baca nih. Guru maupun stakeholder yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Ini kalau judulnya tentang bombastis, pasti enggak dari judul orang sudah tertarik. Kemudian sifat judul yang kedua adalah kontroversi, Bapak Ibu. Nah, kita beralih dari dunia kependidikan yang sekarang kontroversi berita apa Bapak Ibu? Nah, pembunuhan oleh
Kalau tentang Ferdi Sambo, orang semua mau baca buku Ibu. Bukan berarti orang kepo, orang ingin tahu seperti apa sih kejadian sebenarnya. Siapa tahu Bapak Ibu ini memang penulis yang jitu atau handal ya, memang bisa memberikan informasi yang nyata seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan judul misalkan. Ini di luar pendidikan ya Pak Ibu ya. Kemudian sifat judul juga ini mengandung penasaran. Kira-kira judul seperti apa Bapak Ibu yang membuat orang lain penasaran dengan judul Bapak Ibu? Kira-kira. Apa ya Pak Ibu ya? Pernah dengar Pak Maharani dulu? Dia membeli buku di mall. Kalau tidak salah penulisnya orang Singapura. Apa judul bukunya? Meong. Judul bukunya Meong Bapak Ibu. Penasaran apa sih isi Meong ini? Beli dia buku. Sampai berapa ratus ribu harga buku itu, tebal. Rupa-rupanya di dalam isi buku itu cerita meong sampai selesai meong. Nah, sedangkan bukunya bestseller Bapak Ibu. Misalkan seperti itu contoh buku ya, contoh judul ya Pak Ibu ya. Kemudian contoh judul ada juga yang bersifat how to. Siap apa artinya nih Bapak Ibu? How to. Bingung Mbak Bu Indra, ini dah sore Bu Indra tanya-tanya lagi kami. How to, apa Pak Ibu? Bagaimana? Cari judul yang menceritakan bagaimana kejadian ini, misalkan seperti itu. Ini bisa dijadikan salah satu judul yang menarik Bapak Ibu. Ceritalah, mau cerita tentang pendidikan atau apa, karena kita orang pendidikan, misalkan cari judul yang menarik. Misalkan, bagaimana naik pangkat apa gitu. Tadi kan Pak Sutantio itu ya, masalahnya ya. Bagaimana naik pangkat berhasil atau apalah gitu kan. Atau cara naik pangkat yang mudah misalkan seperti itu. Gitu ya Pak Ibu ya. Oke. Kemudian ada judul bersifat new concept Bapak Ibu. Nah, ini pakai konsep nih. Misalkan cara juga nih. Cara menyusun dupak yang praktis. Bisa Bapak Ibu bikin buku seperti itu. Tinggal Bapak Ibu cari literatur-literatur yang memang mendukung judul yang Bapak Ibu buat seperti itu. Nah, ini judul Pak Ibu ya. Bu Indra yakin Bapak Ibu udah mahir semua, tapi Bu Indra ingatkan kembali. Nah, untuk pengajuan ISBN yang kedua, ini adalah nama penulis Bapak Ibu. Ingat, pada saat POP LSN tahun 2022, Bapak Ibu hanya membuat buku antologi, betul? Ya, kalau antologi itu adalah kumpulan buku, kumpulan tulisan Bapak Ibu ya, kumpulan tulisan. Jadi nama penulisnya, apakah nama Bapak Ibu sendiri, atau menggunakan nama pena, atau menggunakan nama kelompok Bapak Ibu? Menggunakan apa Pak Ibu? Yaitu nama kelompok. Misalkan kelas naskah guru berkarya. Jadi siapa penulisnya? Kalaupun memang kepala sekolah masuk di situ adalah kepala sekolah dan guru-guru. Seandainya kalau warga sekolah terlibat di situ, kepala sekolah beserta warga sekolah. Nah, SDN sekian-sekian, misalkan seperti itu. Karena ada beberapa yang Bu Indra lihat untuk SDA, kalau tidak salah TU-nya juga ikut nulis Pak Ibu. TU-nya juga ikut nulis tentang pembelajaran di era digital ya Bapak Ibu. Ya wajar TU juga ikut karena memang dia terlibat di situ. Siapa tahu guru yang kurang paham ini bisa tanya operator, tanya apa, ya bisa dituliskan dalam kisah-kisah kenyataan yang telah dialami oleh baik itu operator, TU, maupun yang lain-lainnya. Jadi nama penulisnya adalah kepala sekolah bersama warga sekolah SDN sekian-sekian. Atau kalau hanya kepala sekolah dan guru, maka ditulis di situ adalah kepala sekolah dan guru SDN sekian. Atau kalau guru-guru SDN sekian-sekian. Atau kalau mau ditulis namanya 1, Pak Bernardus, 2, Bu Herianti, 3, Pak Sutantio, misalkan seperti itu kalau satu sekolah ya, dan kawan-kawan itu boleh Bapak Ibu. Itu di nama penulis yang di atas sekali. Lain kalau subjudul itu tetap
nama penulis yang menuliskan naskahnya yang terdiri dari 3 sampai 4 halaman. Nah, seperti itu. Kalau nama penulis buku ini, tuliskanlah nama kelompok karena itu sifatnya antologi. Kemudian sinopsis. Sinopsis Bapak Ibu. Nah, apa sih sinopsis ini? Sinopsis ini adalah seperti intisari dari buku yang Bapak Ibu tulis. Nah, Bapak Ibu tulis ceritakan, di sini ada tahapannya Bapak Ibu. Di sinopsis itu Bapak Ibu membuat garis besar susunan buku. Garis besar. Apa sih garis besarnya? Ya tentunya garis besar tentang pembelajaran di era digital. Misalkan seperti itu. Nah, ini jenis naskahnya jenis apa ini? Apakah pengembangan diri, tutorial, panduan, artikel, kumpulan, pengalaman atau kisah inspiratif. Tentunya ini adalah kisah pengalaman guru dan kepala sekolah, Bapak Ibu. Jadi topik yang diangkat. Nah, topik yang diangkat tadi sudah kita sebutkan. Kemudian membuat argumen mengenai hal yang membuat buku itu penting. Nah, buatlah argumen. Buku ini ditulis oleh guru-guru yang inspiratif mengenai bagaimana pembelajaran di era digital yang menyenangkan, misalkan bagaimana ini tulisan-tulisan ini ya, seperti itu. Jadi orang pengen tahu gimana sih yang menyenangkan seperti itu, kan pengen belajar nih ceritanya. Kemudian target pembacanya siapa? Nah, disarankan pembaca dari buku ini adalah guru beserta stakeholder pendidikan, nah, seperti itu. Karena apa? Karena diharapkan dengan membaca buku ini nanti para guru terinspirasi bagaimana dunia pendidikan di zaman era digital. Misalkan seperti itu, Bapak Ibu. Ini sinopsis. Sinopsis ini nanti letaknya di luar buku ya, Bapak Ibu ya, di luar buku. Jadi ini orang bisa baca dan membuat orang penasaran sinopsisnya tentunya. Kemudian setelah sinopsis yang Bapak Ibu cantumkan di dalam pengajuan ISBN adalah kata pengantar. Ini mungkin tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu, ini sudah biasa. Apa saja yang harus Bapak Ibu cantumkan di dalam kata pengantar? Tentunya ada ungkapan syukur. Kemudian latar belakang penulisan buku, kemudian harapan dengan terbitnya buku, ada ucapan terima kasih siapa yang mendukung buku itu sampai terbit Bapak Ibu. Kemudian ada pengakuan akan kekurangan buku. Nah, kalau bisa jangan bilang buku ini kami mengakui bahwa buku ini banyak kekurangan. Ya, janganlah seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau bisa bahasanya disederhanakan, jangan sampai tulis kekurangan di situ. Kalau bisa dihaluskan. Bu Indra tidak suka seperti itu. Nah, di buku ini masih di dalam sistem seperti ini. Nah, harapan kami dengan membaca buku ini, kami mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun itu boleh. Tapi jangan kami mengakui bahwa buku ini memiliki kekurangan, berarti tidak ada kepercayaan diri Bapak Ibu dalam menuliskan buku yang telah Bapak Ibu buat. Kalau bisa bahasanya dihaluskan Bapak Ibu, supaya pembaca semakin tertarik, itu intinya. Nah, daftar isi ini tidak lagi udah umum sifatnya, di mana daftar isi ini diambil dari setiap judul tulisan masing-masing peserta. Kan antologi tuh otomatis guru-guru atau siswa-siswa ini masing-masing memberikan judul pada naskah mereka yang intinya naskah-naskah itu Bapak Ibu gabungkan. Kemarin kami menemukan ada beberapa guru yang masih memberikan naskah mentah. Jadi naskahnya masih pisah-pisah. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu belum tahu cara menyatukan naskah, boleh tanya mentor, boleh tanya teman, atau Bapak Ibu boleh buka YouTube. Bagaimana sih cara menyatukan naskah seperti itu. Jadi yang diserahkan ke mentor adalah naskah yang memang sudah disatukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, daftar isinya nanti diambil dari setiap judul tulisan masing-masing peserta. Kalau Bu Indra biasanya enggak usah buat lah ya Bapak Ibu daftar isinya, nanti Bu Indra bikinkan. Tapi Bapak Ibu harus megang sendiri karena kan yang edit
Bu Indra atau Pak Tripal tidak lagi kami kasihkan hasil editan kami ke Bapak Ibu, seperti itu. Walaupun nanti daftar isinya tidak Bapak Ibu beri halaman, tapi Bapak Ibu harus memegang daftar isi itu. Kalau kami main pakai aplikasi, yaitu aplikasi referensi namanya. Di situ main heading Bapak Ibu. Subjudul di heading 1, misalkan anaknya lagi heading 2, ada lagi misalkan anaknya di heading 3, di heading, akhirnya nanti dibuka tabelnya, jadi akan keluar secara otomatis daftar isinya serapi mungkin, sesuai yang kita harapkan. Nah, setelah daftar isi Bapak Ibu, yaitu pengajuan ISBN ada profil penulis. Kalau buku pribadi atau naskah pribadi, profil penulis ini sifatnya wajib Bapak Ibu. Wajib Bapak Ibu buat, di mana Bapak Ibu di sini bisa mencantumkan foto dulu, foto Bapak Ibu. Jadi nampak nih, oh inikah penulisnya. Setelah foto bisa di samping atau di bawahnya Bapak Ibu tuliskan nama Bapak Ibu. Baik nama asli, nama penanya atau nama kecilnya. Kemudian Bapak Ibu bisa cantumkan tempat tanggal lahir Bapak Ibu di mana, kemudian profesinya, riwayat pendidikannya mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Kemudian Bapak Ibu cantumkan juga pengalaman Bapak Ibu selama hidupnya. Waktu selesai kuliah Bapak Ibu kerja di mana sih? Apakah langsung jadi guru atau apa? Apakah Bapak Ibu pernah menulis? Itu boleh dituliskan Bapak Ibu. Kira-kira tahun berapa nulisnya? Apa nama judul bukunya? Atau membuat PTK seperti Pak Sutantio tadi. Bisa dituliskan apa nama judul PTK-nya? Tahun berapa? Kemudian publikasi ilmiah apa? Ini boleh Bapak Ibu dituliskan di profil penulis. Kalau memang membuat naskah pribadi. Nah, barulah Bapak Ibu mencantumkan bisa dihubungi melalui kontak di bawah ini, baik HP maupun WA, Facebook atau email. Ini adalah supaya si pembaca mudah menghubungi Bapak Ibu apabila mereka memerlukan buku Bapak Ibu banyak atau ingin curahan pendapat atau gimana ini Bapak Ibu yang tentunya sifatnya menguntungkan ya bagi Bapak Ibu khususnya penulis. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat, nah ini contoh hasil praktek ya Bapak Ibu ya. Topiknya ini, judul buku adalah Guru Tiada Matinya. Ini berapa kata nih Bapak Ibu? Kalau Bu Indra lihat hanya 3 nih, Guru Tiada Matinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi ada tulisan kecilnya, yaitu kumpulan strategi mengajar inspiratif oleh guru pilihan. 2, 4, 6, 7, jadi pas 10. Nah, ini anak judulnya, induk judulnya Guru Tiada Matinya, atau sama dengan kumpulan strategi mengajar. Nah, ini 2, 4, 6, 7. Berarti ini sudah masuk kaidah. Penulisnya siapa? Penulisnya di sini Pak Aswan, misalkan. Tadi Pak Aswan yang masuk sebentar ya, ini contoh dari beliau. Kemudian Bapak Ibu, sinopsis. Nah, sinopsis. Dari sinopsis yang ditampilkan, nah ini Bapak Ibu sinopsisnya. Kita baca sedikit ya Pak Ibu ya. Tantangan para guru semakin hari semakin besar, datang silih berganti, tiada hentinya. Seperti sebuah pertanda bahwa para guru ini untuk bisa mengangkat bendera putih atau menyerah. Ini tantangan. Tetapi tidak bagi guru-guru pilihan. Mereka guru-guru yang berusaha menyulap keadaan sulit menjadi peluang-peluang yang menakjubkan untuk ditaklukkan. Hingga dari mereka lah lahir gagasan dan strategi terbaik sebagai upaya memberi warna positif bagi pendidikan bangsa ini. Buku ini adalah kumpulan pengalaman para guru inspiratif dari berbagai wilayah Indonesia saat menerapkan strategi pengajaran yang menakjubkan di kelas. Buku ini ditulis oleh guru-guru pilihan dan berpengalaman sebagai eksekutornya langsung, sehingga menjadikan isi dalam buku ini kaya akan imajinasi dan kreativitas. Semoga sederet pengalaman ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru bagi Anda untuk mengikuti jejak para guru pilihan di negeri ini. Nah, ini menggambarkan tulisan-tulisan guru pilihan bagi orang yang penasaran, pasti ingin membaca bagaimana sih cara menjadi guru-guru pilihan. Nah, silakan baca di buku ini. Nah, yang tidak dicantumkan di sini berdasarkan kaidah adalah target pembaca. Nah, buku ini disarankan untuk membaca seorang guru gimana-gimana. Itu tidak kelihatan jelas target pembacanya. Nah, kata pengantar Bapak Ibu seperti ini.
Nah, ini contohnya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya Bapak Ibu ya. Karena insya Allah malam nanti kita bisa share materinya ke Bapak Ibu. Kemudian terakhir adalah daftar isi. Nah, daftar isi ini tidak dicantumkan, kemudian profil penulis. Nah, di sini Pak Aswan tidak menampilkan wajahnya, yang mana Aswan jadi orang bisa meraba-raba. Yang mana ya Pak Aswan? Mudah-mudahan ganteng, itu harapannya. Karena pada dasarnya orang ganteng adalah orang yang diutamakan. Insya Allah Pak Aswan memang ganteng Bapak Ibu. Nah, penulis bernama lengkap Aswan Said Putra, akrab bisa Pak Aswan, penulis lahir pada 6 Desember 1995 di Kota Sambas. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Keguruan, sebuah kampus negeri di Kota Pontianak. Saat ini penulis aktif sebagai seorang coach, penulis, dan manajer program di Forum Indonesia Menulis. Penulis dapat dihubungi nomor HP dan WA sekian, email Aswan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, inilah tadi contoh dari materi cara pengajuan ISBN Bapak Ibu. Bu Indra yakin Bapak Ibu udah sangat paham sekali, cuman hari ini kita penguatan saja. Nah, Bapak Ibu juga Ibu Indra ingin tampilkan ini yang di luar dari buku kita tadi, ini buku Bu Indra, tapi tidak perlu Bu Indra bacakan. Nah, judulnya apa, nama penulis, sinopsis. Kemudian Bapak Ibu ada kata pengantar. Kalau kami dulu diminta untuk mencari testimoni para tokoh penulis atau tokoh literasi lah. Nah, ini buku ke-1 Bu Indra baru dapat Wakil Bupati Sambas. Dengan catatan kita harus komunikasi dulu dengan beliau, bukan secara langsung Bapak Ibu kita dapatkan, karena orang-orang ini kita tidak bisa langsung, kita harus ke ajudan dulu, kecuali kita keluarganya. Kalau keluarganya kita bisa langsung. Karena saya Bu Indrawati bukan keluarganya, hanya sebagai masyarakat Sambas, jadi menggunakan ajudan. Tidak seberat yang kita bayangkan Bapak Ibu. Teman-teman saya waktu itu berkelompok untuk mendapatkan tanda tangan wakil bupati dan bupati, tapi alhamdulillah Bu Indra hanya lewat WA saja, dia minta naskah saya, kemudian dia membuat testimoni. Nah, seperti ini. Dia memberikan testimoni yang sangat luar biasa Bapak Ibu, sehingga orang menjadi senang membaca buku kita. Judul buku Bu Indra itu adalah Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan atau PKL pada Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian ada lagi testimoni dari Pak Suryawan, yaitu Kepala Bidang Perikanan Budidaya, karena ini sifatnya perikanan ya buku saya Bapak Ibu. Jadi saya minta testimoni kepada Pak Suryawan. Kemudian dari Wakil Direktur IAIN, yaitu Dr. Samsul Hidayat, ini juga lewat WA Bapak Ibu. Saya minta lewat WA, saya hanya berteman lewat Facebook dengan beliau, tapi alhamdulillah beliau dengan baik hati dan murah hati memberikan testimoni terhadap naskah buku yang telah saya buat. Nah, mengapa harus diberi testimoni Bapak Ibu? Supaya buku kita itu menjadi ada ininya lah, ada macam bestseller gitu, nanti bisa meledak, misalkan cita-citanya seperti itu sih, seperti itu. Tapi Bu Indra bukan seperti itu. Bu Indra kemarin dapat buku, Bu Indra sedekahkan ke ketua program masing-masing program studi yang ada di sekolah. Jadi tidak dijual, supaya memiliki nilai jual. Nah, ini Bu, saya juga mendapatkan testimoni buku saya dari Dr. Insinyur Gus Rina, MSI. Beliau adalah Widaiswara Madya P4TK Cianjur, Kemendikbud Bapak Ibu. Nah, di mana Bu Indra kenal? Ini Bu Indra kenal tahun 2004 Bapak Ibu. Tapi nomor WA-nya tidak berubah. Nomor HP-nya tak berubah. Langsung saya komunikasi ke beliau. Ini tidak pakai ajudan, langsung ya Bapak Ibu ya. Ini adalah seorang penulis buku budidaya perikanan, apapun ditulisnya, baik air payau laut maupun air tawar, inilah penulisnya, yaitu Dr. Insinyur Gus Rina, yang dipakai oleh seluruh Indonesia. Seluruh sekolah SMK Indonesia memakai buku Dr. Insinyur Gus Rina. Alhamdulillah Bu Indra dapat testimoninya. Nah, yang ingin Bu Indra lihatkan di sini, kalau daftar isinya, ini waktu Bu Indra masih peserta. Nah, seperti ini. Ya Bapak Ibu. Ya, ini profil penulis. Makanya waktu dulu Bu Indra sampaikan, Bapak Ibu, tolong dong tampilkan foto terbaiknya seperti itu.
foto yang cantik dan gantengnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena Allah menciptakan kita itu pasti berguna dan pasti bagus Bapak Ibu. Nah, sesuai hati manusia yang memandang. Kalau hati manusia memandangnya baik, insya Allah hatinya baik. Tapi kalau hati manusia memandangnya hati yang tidak baik, sebaik apapun yang Bapak Ibu tampilkan pasti tidak baik dilihat. Seperti itu. Nah, ini pakai baju Jepang Bapak Ibu, padahal udah lama. Tapi ini ada baju Jepang nih dari Aneh. Mungkin Bapak Ibu ada baju Korea atau apa, boleh ditampilkan. Nah, kalau profil penulis ini menceritakan panjang nih Bapak Ibu. Nah, mulai dari nama, lahir, kemudian sekolahnya di mana, kemudian kemana lagi setelah itu bekerja, setelah kuliah bekerja. Saya bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas dulu Bapak Ibu sebagai staf perencanaan. Kemudian pada tahun 2022 Bapak Ibu di Pemangkat itu membuka sekolah SMK Perikanan. Jadi mereka perlu tenaga pengajar produktif. Nah, minta saya, pertama saya tolak karena saya bukan guru Bapak Ibu. Jadi pertimbangan dari suami dan orang tua, coba dibantu, kalau memang tidak bisa baru menyerah. Itu orang tua saya bilang, dan suami juga bilang seperti itu. Alhamdulillah akhirnya saya cinta dan saya menjadi pegawai negeri, menjadi guru Bapak Ibu. Nah, inilah baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Sampai sekarang saya cinta menjadi seorang guru Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu perjalanan saya. Nah, kemudian di SMK sampai ada tulisan-tulisan. Nah, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu untuk buku-buku berikutnya Bapak Ibu bisa memberikan profil penulis Bapak Ibu yang memang di situ fotonya Bapak Ibu karena buku Bapak Ibu. Tapi ada juga di kelas-kelas ini yang memberikan foto kepala sekolah, tidak masalah. Kita sebutkan aja buku ini ditulis oleh kepala sekolah dan guru-guru. Di mana kepala sekolahnya bernama ini ya. Jadi diceritakan profil kepala sekolahnya, tapi nama gurunya disebut dulu. Nah, seperti itu. Mungkin ya, hanya itu dulu. Karena mengingat waktu Pak Tripal kita sudah habis, gelisah semua, mohon maaf. Ya, Bu, ini sudah lewat Bu Indrawati ya, kita tutup aja ya Bu. Boleh, silakan.